Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang penting dan relevan banget nih. Gimana caranya kita bisa jadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab di tengah gempuran AI yang makin kencang. Yuk kita mulai. Coba dibayangin, dulu mungkin perubahan teknologi itu terasa lambat ya, bisa kita prediksi. Nah sekarang, lupakan, kita ini ada di era transformasi yang eksponensial. Perubahannya cepat banget, sampai-sampai beradaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan, biar kita bisa bertahan dan terus maju. Nah, biar nggak tersesat di era baru ini, kita perlu banget paham dua fondasi utamanya. Literasi teknologi informasi dan tentu saja kecerdasan buatan atau AI. Yuk, kita bedah satu persatu. Jadi, apa sih sebenarnya literasi teknologi informasi atau LTI ini? Ini tuh bukan cuma soal jago ngetik atau lihai browsing ya. LTI itu lebih dalam lagi, yaitu kemampuan kita buat berpikir kritis, contohnya bisa bedain mana berita beneran dan mana yang hoax, dan juga bertindak secara etis di dunia digital. Inilah skill dasar untuk bisa sukses, baik dalam belajar maupun bekerja di zaman sekarang. Oke, sekarang kita ngomongin AI. Sederhananya gini deh, AI itu adalah upaya untuk membuat mesin jadi pintar, supaya bisa belajar dari data, bisa berpikir, bahkan bisa ambil keputusan sendiri. Sadar atau enggak, kita tuh berinteraksi sama AI setiap hari. Mulai dari nanya ke Google Assistant, pakai ChatGPT, sampai dapat rekomendasi produk pas belanja online. Itu semua AI. Nah, penting juga buat kita tahu kalau AI itu bukan cuma satu jenis aja loh. Ada beberapa tingkatan kemampuannya, dan saat ini kita bisa bagi jadi tiga jenis utama. AI yang kita temui sehari-hari itu namanya ANI, atau AI lemah. Maksudnya, dia dirancang spesifik untuk satu tugas dan jago banget di situ. Nah, di sisi lain, ada konsep yang namanya AGI dan ASI, yaitu AI yang kecerdasannya setara atau bahkan melampaui manusia. Tapi poin kuncinya di sini, AGI dan ASI itu saat ini masih murni teori ya, belum ada di dunia nyata. Oke, kita udah tahu definisinya. Sekarang, yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana sih teknologi ini secara nyata mengubah cara kita belajar dan bekerja setiap hari. Di dunia akademik, AI ini bisa jadi asisten pribadi buat guru dan siswa. Dia bisa analisis kemajuan belajar, kasih feedback instan, jadi proses belajar bisa lebih personal. Tapi, kita juga harus sadar soal etika penggunaannya, biar nggak terlalu bergantung atau malah terjebak sama bias algoritma. Nah, di dunia kerja juga sama. Teknologi memungkinkan kita kerja dari mana saja. AI membantu analisis data yang rumit buat pengambilan keputusan yang lebih jitu sambil mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Jadi kita bisa fokus ke pekerjaan yang lebih strategis. Teknologi ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, peluang inovasinya terbuka lebar banget. Tapi di sisi lainnya, ada tantangan-tantangan besar yang juga menunggu untuk kita hadapi bersama. Kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Otomatisasi itu bikin pekerjaan jadi jauh lebih efisien. Terus, banyak banget pekerjaan baru yang muncul, kayak analis data, desainer UI UX, dan lainnya. Pelayanan pelanggan juga jadi lebih personal berkat AI. Dan yang pasti, inovasi digital ini mendorong kemajuan di berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan sampai pemerintahan. Nah, pertanyaan ini penting banget buat kita renungkan. Karena setiap kemajuan besar itu pasti datang sepaket dengan tantangannya sendiri. Jadi apa aja sih tantangannya? Setidaknya ada 4 tantangan utama nih yang perlu kita waspadai banget. Mulai dari kesenjangan digital yang memisahkan antara yang punya akses teknologi dan yang tidak. Lalu ada isu etika soal privasi data kita. Ancaman keamanan cyber yang makin canggih, sampai regulasi atau aturan yang seringkali ketinggalan sama cepatnya laju inovasi teknologi. Tentu, cuma tahu tantangannya aja nggak cukup kan? Kita butuh strategi yang jelas. Jadi, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk menghadapi masa depan ini? Ada 4 langkah strategis yang bisa kita ambil. Pertama, pastikan infrastruktur teknologi itu merata buat semua orang. Kedua, kita harus terus tingkatkan keterampilan SDM biar relevan sama pekerjaan di masa depan. Ketiga, galakan edukasi digital sambil bikin aturan main yang adil. Dan yang paling penting, semua ini cuma bisa berhasil kalau ada kolaborasi yang solid antara pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Kutipan ini benar-benar merangkum semua yang kita bahas. Tujuan utamanya itu bukan cuma soal bisa pakai teknologi, tapi gimana kita menggunakannya dengan cerdas, kritis, dan yang paling krusial, secara etis. Inilah inti dari literasi di era digital. Pada akhirnya, teknologi itu cuma alat. Mau dibawa ke arah baik atau buruk, itu semua tergantung pada kita sebagai arsiteknya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa teknologi lakukan untuk kita, tapi apa yang akan kita lakukan dengan teknologi ini. Siapkah kita untuk sama-sama membentuk masa depan yang nggak cuma canggih, tapi juga bijaksana dan tetap manusiawi? Terima kasih sudah menyimak.